yang artinya secara harfiah itu memudahkan atau murah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasamuh itu dari akar kata as-samahah. Jadi yang artinya secara harfiah itu memudahkan atau murah hati atau tidak menyulitkan, tidak memberatkan atau memberi tempat kepada yang lain. Hari ini banyak wacana-wacana tentang Islam yang moderat atau Islam wasatiyah. Di antara cara beragama yang moderat atau cara beragama yang wasatiyah itu adalah as-samahah atau at-tasawuf. At-tasamuh bukan tasawuf. Jadi yang secara harfiah artinya memudahkan, murah hati, tidak menyulitkan, tidak memberatkan, dan menerima kehadiran orang lain. Berarti di antara cirinya beragama secara moderat itu ya beragama yang memudahkan, beragama yang murah hati, tidak mahal. Kadang-kadang kita ini kan mahal dan jual mahal terhadap saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, kiri kanan. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Yang benar hanya ini. Minta selanya sedikit, nyamannya sedikit, tidak boleh. Pokoknya harus ini. Itu tidak murah hati. Tidak menyulitkan, tidak memberatkan, dan memberi tempat pada orang lain. Ini keberagamaan yang terpuji dan dipuji. Mudah, karena agama itu hakikatnya kan hadir dalam hidup kita sebagai pedoman untuk kita menjalani hidup ini secara baik, seimbang dunia akhirat. Baik di akhirat, baik di dunia. Utama di akhirat, utama di dunia. Itu kan tujuan hadirnya agama. Dengan tuntunannya, dengan kitab sucinya, dengan nabi dan rasulnya. Harusnya berarti kehadiran agama itu memudahkan, menyenangkan. Hanya saja kita kadang-kadang yang menyikapinya terlalu kaku, tidak murah hati, dan memberatkan. Maka orang beragama perlu punya kualifikasi tasamuh. Nah, saya bawakan dalil ini beberapa biar ngajinya seperti ngaji beneran, meskipun judulnya filsafat. Itu silahkan nanti teman-teman ya, saya bukan ahli tafsir. Yang ingin mendalami tafsirnya per ayat, ya silahkan dikaji kitab-kitab tafsir, diikuti kajian-kajian para ulama ahli tafsir. Saya tunjukkan saja ayat yang konotasinya, orientasinya pada definisi tasamuh tadi. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesukaran bagimu. Jadi ini ayat ini berarti seperti saya jelaskan tadi, hadirnya agama dengan ajarannya melalui kitab suci atau melalui nabi dan rasul itu untuk memudahkan kita. Karena Allah menghendaki kemudahan. Jangan diubah ini jadi sesuatu yang memberatkan. Justru dengan agama harusnya kita mendapatkan kemudahan. Alhamdulillah ada kitab suci, alhamdulillah ada Rasul, ada Kanjeng Nabi, sehingga saya tidak harus mati-matian mengejar sendiri kebenaran dengan akal yang membuat capek. Pikiran akal saya juga terbatas.
dimudahkan sekali adanya kitab suci ini, dimudahkan sekali hadirnya Rasulullah Kanjeng Nabi ini, sehingga saya lebih mudah menemukan kebenaran. Yuridullahu bikumul yusra. Kalau kita sudah mendapat kemudahan, harusnya kita juga berbagi kemudahan dengan yang lain, tidak malah menyulitkan. Seperti di surat Al-Hajj ayat 78 itu, wa ma ja'ala alaikum fiddin min haraj. Dan Allah sama sekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama itu satu kesempitan sekalipun. Jadi ini maknanya sama. Hadirnya agama tidak untuk menyusahkan, tidak untuk menyulitkan, tapi untuk memudahkan, untuk menggembirakan. Ini tujuan hadirnya agama. Maka beragama yang tepat itu ya beragama yang memudahkan, beragama yang tidak mahal, tidak menyulitkan, tapi murah hati dan memudahkan. Ini yang pemahaman kita dari dua ayat ini. Silahkan yang ingin mendalami ayat ini, silahkan baca kitab-kitab tafsirnya atau ikuti kajian para ulama yang membahas ayat ini. Oke, saya lanjutkan. Kalau yang ini hadis. Ini silahkan yang teman-teman ahli di bidang hadis, cari syarahnya, sanadnya juga dari hadis-hadis ini. Saya hanya mengambil matannya saja, isinya saja. Apakah ini sahih apa enggak? Apakah ini hadis ini mutawatir apa enggak? Ya monggo ya yang ahli hadis. Tapi saya sampaikan matannya dulu. Paling enggak ini maksudnya tampak dari hadis-hadis ini. Ini sabdanya Rasulullah. Yang pertama, ahabul adyan ilallahi al-hanifiyah as-samha. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang lurus, hanifiyah, as-samha. As-samha itu yang memudahkan. Ini tadi yang jadi akar kata dari tasamuh tadi. Jadi beragama yang tidak menyulitkan, tidak menyusahkan orang lain, tapi tetap lurus. Kemudian ada juga hadis yang kedua, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Permudahkanlah, jangan dipersulit. Gembirakanlah, senangkanlah, wala tunaffiru. Tunaffiru itu membuat orang lari, membuat orang benci. Jadi berarti ketika kita beragama, jangan sampai orang lain karena agama kita merasa susah. Nah, itu prinsip basyiru tadi. Senangkanlah, gembirakanlah. Jangan sampai karena praktek kita beragama, orang lain jadi lari, benci sama kita. Itu prinsip wala tunaffiru. Jangan membuat orang benci. Ini kita sendiri yang ngukur. Jangan sampai orang menganggap agama kita jelek karena terkontaminasi oleh jeleknya perilaku kita, jeleknya nafsu kita. Ada juga salah satu hadis yang bunyinya innad dina yusrun wala yushadu hadadid ahadun illa walabahu fasaddidu wa qoribu wa abshiru. Sesungguhnya agama itu mudah dan jangan sampai siapapun memperberat agama ini. Karena illa walabahu, karena dia akan kalah. Dia akan hancur. Fasad itu maka luruslah, wa qoribu, dan akrablah, dekatlah dengan orang lain, wa abshiru, dan gembirakanlah mereka.
Ini saya tidak menjelaskan secara detail. Insya Allah teman-teman paham maksudnya hadis ini. Bahwa hakikat agama adalah kemudahan. Jangan memperberat agama. Siapapun yang akan memperberat agama, dia akan kalah, dia akan hancur. Tetap lurus, tapi juga jangan lupa kebersamaan, keakraban dengan manusia yang lain. Dan jangan lupa gembirakanlah mereka, jangan susahkan mereka, jangan sulitkan mereka. Monggo yang ahli hadis, ngerti hadis, cari syarahnya hadis ini, maksudnya hadis ini secara harafiah sesuai redaksinya, ya maksudnya seperti yang ada di arti hadis itu. Ini bagi saya dalil untuk tasamuh, yaitu toleran, tidak memberatkan, dan memberi tempat pada yang lain. Oke, saya tambah lagi satu teori tentang tasamuh, yaitu tentang dasar-dasarnya tasamuh. Bagaimana kita menjalankan tasamuh, menjalankan toleransi. Ini teorinya saya ambil dari Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama besar, faqih besar. Yang pertama apa? Kenapa kita harus tasamuh? Dasarnya apa sih? Yang pertama adalah dasarnya adalah al-ikha, al-insani. Persaudaraan, kemanusiaan. Jadi jangan lupa status kita yang paling dasar adalah kita sebagai manusia. Mungkin beda agama, mungkin beda ideologi, mungkin beda pandangan, mungkin beda pendapat. Ini perbedaan-perbedaan, tapi jangan lupa semuanya adalah makhluknya Allah, semuanya adalah manusia. Maka untuk tasamuh, untuk bisa menghargai, menghormati yang lain, memberi tempat yang lain yang berbeda, itu dasarnya adalah al-ikha al-insani, persaudaraan, kemanusiaan. Semua manusia bersaudara. Jadi, meskipun dia beda ideologi denganmu, pertama-tama lihatlah pada aspek bahwa dia juga manusia. Maka kalian boleh debat, boleh diskusi, boleh bertukar pikiran, tapi ambil jalan yang mempertimbangkan kedudukan bahwa kita sama-sama manusia. Karena kadang-kadang kalau kita lupa bahwa dia juga manusia seperti kita, terus keluarnya caci maki yang merendahkan, atau perbuatan-perbuatan yang menyakiti hatinya, atau tindakan-tindakan yang menghancurkan kehormatannya. Jadi yang pertama-tama tasamuh itu ingatlah bahwa kita manusia bersaudara. Prinsip yang kedua, al-iktirafu bil akhor wakhtiromihi. Jadi tasamuh itu pengakuan terhadap hadirnya yang lain dan pemuliaannya. Jadi manusia itu makhluk yang mulia. Allah memuliakan manusia dengan cara mengangkatnya sebagai khalifahnya, membanggakannya di hadapan semua malaikatnya. Maka siapapun manusia, tidak ada yang berhak untuk kita rendahkan, kita jatuhkan harga dirinya. Semuanya makhluk Allah yang mulia. Yang ketiga, al-musawah bainan nas. Jadi untuk melakukan tasamuh, perhatikan sesama manusia itu setara. Setara dalam arti, kalau dia salah, kita ungkapkan kesalahannya, kita hukum sesuai kesalahannya, sesuai aturan hukum yang berlaku. Kalau dia benar, kita dukung kebenarannya. Kita dukung haknya untuk mendapat apresiasi, mendapatkan balasan atas kebaikannya.
Sebagaimana kita juga kalau salah harus mau dihukum, kalau benar kita juga siap untuk diapresiasi, mendapat balasan sesuai kebenaran, sesuai kebaikan dalam bentuk apapun yang kita lakukan. Kita semua setara. Ini prinsip tadi yang saya sebut fairness, setara. Yang keempat, dasarnya tasamuh adalah al-adlu fit ta'amul, keadilan dalam berinteraksi. Hubungan kita dengan yang lain didasari prinsip adil. Adil itu diawali dari jujur. Kalau benar diomongkan benar, kalau salah diomongkan salah. Kalau dia memang keliru dan harus dihukum sesuai aturan, ya dia harus dihukum. Itu namanya adil. Kemudian yang kelima, tasamuh itu berarti al-hurriyah al-munazzamah. Kebebasan tapi sesuai aturan. Silahkan setiap orang meyakini kebenarannya, menjalankan kebaikan sesuai yang diyakininya, tapi juga dia tidak boleh egois, tidak boleh anarkis. Dia harus mengikuti kesepakatan-kesepakatan hidup bersama sesuai aturan norma-norma yang sudah dijalankan di lingkungannya. Karena kalau orang suka-suka hatinya terus mengikuti kebebasannya, tidak peduli dengan aturan, ya yang terjadi nanti kekacauan-kekacauan, chaos-chaos yang tidak produktif. Inginnya kebaikan, tapi jalannya keliru sehingga hasilnya hanya kerusakan. Maka istilah dari Dr. Wahbah Zuhaili adalah al-hurriyah al-munazzamah. Kebebasan yang sesuai aturan. Tidak sekedar hurriyah, tapi ada pengkhususnya, yaitu munazzamah. Baik, ini ciri-ciri atau dasarnya tasamuh. Al-ikho al-insani, al-iktiraf bil-akhar wahtiramihi, al-musawah bainan nas, al-adlu fit ta'amul, dan al-hurriyah al-munazzamah. Kita lanjutkan dengan beberapa quote terakhir sebelum kita akhiri ngaji ini. Saya membawa 1, 2, 3 quote. 2 yang awal dari Dalai Lama. Ini ada quote bagus dari Dalai Lama. The purpose of religion is to control yourself, not to criticize others. Tujuan dari agamamu itu adalah untuk mengkontrol dirimu, bukan mengkritisi yang lain. Nah, ini pesannya Dalai Lama untuk kita. Ayo kita lebih sibuk dengan kondisi batin kita, mengkontrol diri kita. Apakah tadi kita sudah menghargai yang lain, sudah menghormati yang lain? Apakah kita bisa berempati pada yang lain? Apakah kita menerima kehadiran yang lain? Nah, ini jalan untuk kita bisa menjalani toleransi di level yang tinggi. Tidak sekedar cuek dengan kehadiran yang lain. Apa? Evaluasi diri, kontrol diri lewat jalan agama. Kalau bahasa dunia sufi dulu kita pakai istilah muhasabah. Ayo kita ngecek diri kita. Semua yang saya uraikan di atas tadi, pertama-tama terapkanlah pada dirimu semua masing-masing. Apakah level toleransi yang sudah saya jalankan hanya membiarkan, sudah memahami, atau aku sudah terbuka untuk dialog? Nah, jadi pertama-tama untuk mengontrol diri. Hadirnya agama memang untuk mengontrol diri kita yang pertama. Kalau kita sudah beres, baru kita berhadapan dengan yang lain dengan senjata toleransi. Jangan hanya sibuk untuk mencari
kesalahannya yang lain, sehingga kesalahanmu sendiri terlewatkan. Kita sibuk menuding orang, lupa dengan kesalahan kita sendiri. Itu mungkin maksudnya Dalai Lama. Ada quote lagi dari Dalai Lama, "Compassion and tolerance are not a sign of weakness, but a sign of strength." Kasih sayang dan juga toleran itu bukan simbol kelemahan, tapi simbol kekuatan. Jangan salah, orang itu dalam kasih sayang atau dalam toleransi ini kan rasanya mudah, rasanya ringan, bahkan kesannya cuma pasif, menunjukkan kita tidak berani tanding, tidak berani tarung. Terus orang menganggap kita ini kan kuat. Maka kita harus bersaing, bertanding, bisa menaklukkan yang lain. Katanya Dalai Lama, tidak, justru kekuatanmu terlihat ketika engkau bisa menyayangi dan engkau bisa toleransi. Wow, toleransi itu berat. Orang itu kecenderungannya egois. Mengklaim kebenarannya, ingin kelihatan menang dari yang lain, ingin kelihatan lebih benar, lebih baik dari yang lain. Lalu dalam toleransi, hasrat ego ini dikekang. Janganlah. Jangan turuti keinginanmu untuk menjatuhkan yang lain, keinginanmu untuk pamer kebaikan, pamer kebenaran, menunjukkan engkau lebih benar, lebih baik dari yang lain. Loh, ini kan berat. Tidak sembarangan orang bisa. Maka toleransi termasuk kasih sayang, katanya Dalai Lama, adalah salah satu simbol dari kekuatan. Kalian yang bisa toleran, kalian yang bisa menyebarkan kasih sayang, rasa cinta, adalah orang-orang yang kuat justru. Makanya sepulang dari perang Badar, Kanjeng Nabi bilang kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Perang yang besar itu apa? Perang melawan dirimu sendiri. Perang Badar yang dahsyat itu ternyata kalah besar dengan perang melawan diri kita sendiri. Untuk bisa sayang, untuk bisa toleran pada yang lain yang berbeda, itu butuh kekuatan yang luar biasa, karena musuhnya diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri biasanya menuntut yang enak-enak, yang nyaman-nyaman, yang menang-menang, yang sukses-sukses. Maka toleransi adalah a sign of strength. Terus terakhir quote dari William Ralph Inge. William Ralph Inge ini punya quote bagus menurut saya. Ini mungkin salah satu batasnya toleransi. The devil deserves zero tolerance. Kalau untuk kejahatan, perilaku-perilaku setan, ya jangan ditoleransi. Ini tadi kan dari awal sampai akhir saya menjelaskan utamanya toleransi, fadilahnya toleransi, pentingnya toleransi, tapi jangan lupa sebagai maknanya, sebagaimana toleran tadi antara lain bermakna batas, kita juga harus tahu sejauh mana sesuatu bisa kita tolerir. Nah, di antara yang jangan kita toleransi adalah the devil. The devil itu setan. Perbuatan-perbuatan setan maksudnya. Perbuatan jahat. Perbuatan menyakiti orang lain. Perbuatan menipu orang lain. Perbuatan mencurangi orang lain. Nah, ini perbuatan jahat. Kalau tentang ini, tolong jangan toleransi. Nanti ada temenmu, misalnya menjahati yang lain. Temenmu melakukan perbuatan merusak, perbuatan jahat, perbuatan menipu. Mungkin maling, mungkin apalagi merampok, mungkin ini jahat lah ya, contohnya oke. Saya tidak perlu menyebut satu-satu. Kalau ini jangan ditoleransi. Jangan kamu pakai alasan, lupa
Itu kan pilihan hidupnya, Pak. Itu kan keputusannya sendiri. Ya biarkan saja dia milih jadi perampok. Kita kan harus toleran dengan keputusannya. Tidak. Kalau untuk yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang merusak-merusak, deserve zero tolerance. Jadi layaknya ya jangan ditolerir. Jadi karena justru perbuatan-perbuatan jahat itu tabrakan dengan prinsip-prinsip toleransi. Toleransi itu dihadirkan, kita lakukan demi kebaikan kehidupan kita bersama. Maka semua perbuatan, semua tindakan yang merusak kenyamanan, kebaikan hidup kita bersama, ya jangan ditoleransi. Jadi the devil deserves zero tolerance. Jadi yo, yang jahat-jahat ya jangan. Pak, saya toleran kok, Pak. Kasihan teman saya itu tidak punya uang ya. Akhirnya dia milih untuk ngotel, untuk nyopet, untuk nipu. Ya itu pilihan hidupnya, Pak. Harus kita maklumi ya jangan. Jadi ini salah satu batasnya toleransi. Oke. Baik teman-teman, kajian malam hari ini mungkin cukup ya. Saya ingin nutup sekali saja dengan satu ayat. Ayat ini penting. Menurut saya, dua ayat ini. Surat Al-Hujurat ayat 11 dan ayat 12. Teman-teman mungkin hafal sekali ayat ini. Ingat-ingat terus ayat ini. Ayat ini adalah kunci agar kehidupan bersama kita nyaman. Kunci dari toleransi. Yang saya bacakan saja untuk penutup biar waktunya gak terlalu panjang, yaitu surat Al-Hujurat ayat 11. Isinya apa? Jangan saling mencela, jangan saling merendahkan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhor qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mencela satu kaum kepada kaum yang lain, karena bisa jadi yang dicela itu lebih baik. Juga jangan mencela perempuan kepada perempuan yang lain, karena bisa jadi yang dicela itu lebih baik. Jadi untuk menjaga kebersamaan, manifestasi toleransi yang pertama, jangan saling mencela. Dalam bentuk apapun. Termasuk dalam bentuk sindiran atau nyinyiran. Mengkritisi boleh. Saling memberi masukan boleh. Tapi mencela jangan. Insya Allah kalian ngerti bedanya mencela dengan memberi masukan atau mengkritisi. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan engkau rendahkan dirimu dan jangan engkau saling memberi gelar yang tidak disukai, dengan sebutan-sebutan yang tidak disukai. Oh dasar orang sesat, oh dasar orang kafir, oh dasar, ini sebutan yang pasti orangnya tidak suka. Hindari semampu mungkin untuk memberi sebutan yang tidak disukai. Tidak harus pakai dalih-dalih, Pak, itu kan istilah umum, Pak, istilah biasa saja. Kalau menurut perkiraanmu, orang itu kalau disebut dengan istilah itu sakit hatinya, lebih baik jangan disebut. Pakai istilah-istilah yang lebih bisa diterima. Atau seandainya harus menyebut, jangan di depan orang banyak atau yang bisa diakses orang banyak. Makanya nanti sebenarnya ada banyak cerita tentang bagaimana cara para ulama mengkritisi yang lain, mengoreksi pandangan yang keliru dan seterusnya. Pasti tidak dengan cara koar-koar, dengan cara terbuka. Wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuku ba'dal iman. Sebutan penamaan yang paling jelek itu adalah fusuk ba'dal iman.
setelah iman kok masih disebut fusuk, masih disebut jahat, masih disebut fasik. Ini panggilan yang sangat menyakitkan. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang masih melakukan hal-hal di atas tadi dan tidak bertobat, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Jangan mencela, jangan menyebut orang lain, merendahkan orang lain dengan sebutan-sebutan yang dia tidak berkenan. Kalau masih saja engkau melakukan ini, engkau termasuk orang-orang yang zalim. Hukumannya apa orang yang zalim? Kalian cari sendiri di banyak ayat yang lain. Ini Al-Hujurat ayat 11. Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanujtanibu katsiran minadh-dhunni inna ba'dadh-dhunni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Sudahlah, tidak usah prasangka-prasangka. Kalau tidak jelas, tidak tegas, kejelekannya pending dulu. Karena kalau kita sampaikan, kita ungkapkan, ini namanya zon. Bahasa hari ininya hoax. Hoak. Jadi dilarang tegas oleh Al-Quran. Ijtanibu katsiran minadh-dhunni. Jangan ikut-ikutan menyebarkan zon. Jangan aktif menyebarkan hoax. Mungkin dengan menyebarkan zon, menyebarkan hoax, kamu mendapatkan kepuasan, kegembiraan sementara dari suksesnya orang-orang meyakini isu yang kamu sebarkan. Tapi hidupmu tidak cuma kegembiraanmu yang sebentar di dunia, hidupmu yang lebih panjang, lebih sejati nanti di akhirat. Al-Quran secara tegas memberi isyarat, jangan, jauhi. Kamu hanya ketemu ruginya saja. Biasanya untuk bisa menyebar hoax, kamu butuh yang selanjutnya, wala tajassasu. Dan janganlah engkau tajassus. Tajassus itu biasanya pada orang yang tidak engkau sukai, engkau tajassus. Mencari-cari kelemahannya, kesalahannya, kekeliruannya. Kamu korek terus sampai ketemu dan kamu bongkar, kamu sebarkan kemana-mana. Ini namanya tajassus. Dari tajassus ini biasanya terus menyebar zon, menyebar prasangka, menyebar hoax. Dan yang terakhir, wala yaghtab ba'dukum ba'du. Ini ringkesnya biasanya terjemahannya, jangan kalian saling menghibah, membicarakan aibnya saudaramu, jeleknya saudaramu yang lain. Itu namanya hibah. Loh, tapi yang diomongkan ini fakta loh Pak. Itu memang jelek Pak. Dia aslinya memang jelek begitu. Iya, yang fakta itulah namanya hibah. Kalau tidak fakta, berarti bohong. Itu namanya fitnah. Ngomong jeleknya, kejelekannya saudaramu, itulah namanya ghibah. Dan di kalimat selanjutnya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa kalian suka memakan daging saudaramu sendiri? Fakarihtumu. Pastinya kalian akan benci, tidak suka, tidak enak. Hibah itu seperti makan daging saudaramu sendiri. Mestinya ya tidak enak lah kalau masih waras pikiranmu. Fakarihtumu. Tapi kok kamu menikmati? Kok kamu senang kalau hibahmu sukses? Orang tahu tentang kejelekan yang kamu bongkar. Mungkin memang level kita belum nyampe level takwa. Makanya kalimat selanjutnya, wattaqullah. Mbok kamu itu takwa, mbok engkau takutlah pada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah itu maha penerima taubat dan maha sayang. Kalau sudah kemarin-kemarin terlanjur begitu,
ya sudah, bertobatlah, jangan diulangi lagi. Insya Allah, Allah menerima taubatmu karena Allah sangat sayang padamu.